Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada saat ini Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menghadapi semua aktivitas sehari-hari. Amin. Jadi pada sesi ini kami akan sampaikan prospek kerja dan gaji dari jurusan Teknik Informatika. Tapi sebelum memulai, alangkah baiknya Anda dukung untuk mensubscribe channel ini bagi yang belum, dan tekan lonceng untuk mendapatkan berita terbaru dari kami. Oke, terima kasih atas dukungan Anda. Pada era globalisasi saat sekarang ini, yang harus Anda kuasai untuk mencapai kesuksesan adalah ilmu informatika. Ilmu informatika pada saat ini dan pada zaman yang akan datang mempunyai prospek kerja yang bagus dibandingkan dengan jurusan lainnya. Ditambah lagi gaji yang lumayan besar bagi Anda yang telah tamat dan menguasai ilmu informatika. Nah, pada saat ini, bagi Anda yang telah jadi mahasiswa jurusan informatika atau yang sudah menjadi alumni, Anda termasuk orang-orang yang beruntung. Sebab, jangankan telah tamat, sedang jadi mahasiswa saja sudah banyak proyek informatika biasanya yang bisa untuk dikerjakan atau yang dipesan oleh instansi atau pihak lain. Dan bagi yang akan kuliah di perguruan tinggi, untuk apa berpikir panjang? Jurusan informatika adalah jurusan terbaik untuk prospek kerjanya di masa yang akan datang. Belajar di jurusan Teknik Informatika, Anda akan mendapatkan kemampuan pendidikan sistem informasi yang berkualitas dan mampu bersaing untuk pasar global di masa yang akan datang. Selanjutnya, baiklah kami sampaikan prospek kerja dan gaji dari jurusan informatika. Tapi sebelumnya kami sampaikan juga bahwa peluang kerja yang kami informasikan ini sangat berguna bagi alumni atau yang telah jadi mahasiswa atau yang belum jadi mahasiswa, gunanya untuk menentukan apa-apa sajakah peluang yang ada apabila kita memasuki jurusan informatika ini. Baiklah, prospek kerjanya saya bacakan. Yang pertama itu QA analis. Nah, Anda juga bisa bekerja sebagai QA analis, yakni singkatan dari Quality Assurance Analyst. Di apa yang kamu kerjakan sebagai Quality Assurance Analyst? Nah, apa yang kamu kerjakan sebagai Quality Assurance Analyst? Pekerjaan Anda di sini adalah memeriksa sebuah software. Kerja Anda adalah memeriksa sebuah software. Tugas Anda di sini adalah melaksanakan pengujian, membuat alur pengujian software. Setiap pelaksanaan pekerjaan, Anda diharuskan membuat laporan pada pimpinan tempat bekerja Anda. Jadi, kalau cerita kita masalah gaji Anda di sini berkisar dari 6,5 juta sampai dengan 8 juta per bulan. Yang kedua, prospek kerja dari jurusan informatika ini, security system. Security system. Anda juga bisa bekerja sebagai pengaman sistem. Sistem kalau tidak ada pengamannya, semua data akan bisa kacau. Jadi harus diamankan. Pekerjaan atau tugas Anda di sini adalah mengamankan data-data user atau sistem dari gangguan dari black hacker. Nah,
kalau bercerita masalah gaji, di sini bisa Anda bergaji dari 6 sampai dengan 7,5 juta per bulan. Nah, oke, selanjutnya nomor 3 di prospek kerja selanjutnya yaitu desktop programmer. Nah, Anda juga bisa bekerja sebagai desktop programmer. Sebagai desktop programmer, pekerjaan Anda membuat aplikasi berbasis desktop. Bagi Anda sebagai ahli IT, pembuatan aplikasi ini adalah usaha yang bisa dilaksanakan sendiri. Adapun kalau ini gaji untuk sebagai pembuat aplikasi ini adalah bisa puluhan juta setiap penjelasan aplikasi. Terus selanjutnya prospek kerja selanjutnya itu database administrator. Database administrator ya. Sebagai database administrator adalah pekerjaan yang sangat menarik untuk Anda. Pekerjaan Anda di sini adalah mengurusi perawatan dan pengembangan database atau basis data pada perusahaan dan pada instansi. Tugas Anda di sini adalah mengatur hak akses setiap user dan menjaga keamanan data dari pencurian. Kalau gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 8,5 juta per bulan. Selanjutnya lapangan kerja selanjutnya jadi nomor 5 komputer forensik investigator. Nah, Anda juga bisa bekerja sebagai komputer forensik investigator. Pekerjaan Anda di sini adalah sebagai investigasi forensik komputer. Pekerjaan ini biasanya Anda bekerja di perusahaan atau di kepolisian. Tugas Anda di sini adalah menangani kasus cybercrime dari ancaman kejahatan cyber. Dan kalau cerita masalah gaji, Anda di sini bisa bergaji dari 6 sampai dengan 11,5 juta per bulan. Selanjutnya, prospek kerja selanjutnya itu nomor 6, platform engineer. Sebagai platform engineer juga pekerjaan yang cocok buat Anda. Pekerjaan Anda di sini adalah sebagai teknisi IT untuk platform tertentu seperti Oracle dan lain-lain. Tugas Anda di sini adalah berhubungan dengan platform engineer, aplikasi engineer, dan sistem integrator. Dan kalau masalah gaji juga dari 7 sampai dengan 11,5 juta per bulan. Selanjutnya prospek kerja dari teknik informatika ini yaitu sebagai enterprise resource planning. Jadi sebagai enterprise resource planning ini adalah juga pekerjaan yang sangat baik untuk Anda. Aplikasi ERP merupakan software yang bisa memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan semua aktivitasnya, baik itu proses bisnis ataupun organisasi, dengan harapan kemudian proses bisnis dan organisasi yang membaik. Tidak jarang suatu perusahaan atau instansi berani menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mengaplikasikan ERP ini. Gaji Anda sebagai enterprise resource planning yaitu dari 6 sampai dengan 9,5 juta per bulan. Lapangan kerja selanjutnya untuk Anda itu pembangunan game. Pekerjaan yang menarik lainnya untuk Anda adalah sebagai pengembang game ya. Pada zaman sekarang ini, pada umumnya anak-anak di Indonesia ataupun di dunia sangat gemar bermain game. Jadi Anda juga prospek untuk sebagai pengembang game.
Tugas Anda di sini sebagai pengembang game yaitu mengembangkan sebuah game seperti mendesain dan merancang alur game. Di Indonesia sendiri sudah banyak startup di bidang game ini. Jadi kalau bertanya masalah gaji Anda sebagai pengembang game adalah bisa puluhan juta per bulan. Selanjutnya sebagai pengaman jaringan. Keamanan jaringan juga prospek kerja yang bagus untuk Anda. Keamanan jaringan merupakan salah satu pekerjaan yang banyak dibutuhkan saat ini karena banyaknya implementasi teknologi komputer dan jaringan pada sebuah perusahaan untuk menunjang proses bisnisnya. Dimulai dari skala yang kecil sampai dengan besar, jaringan komputer akan selalu membutuhkan pengaturan baik dari segi hardware ataupun software. Seandainya Anda ingin bekerja sebagai pengaman jaringan, ada beberapa ilmu yang harus Anda kuasai terlebih dahulu. Seperti yang A itu satu, kuasai teori dan praktek tentang komputer. Kuasai teori dan praktek tentang teknik komputer. Selanjutnya juga fungsi berbagai macam perangkat jaringan dan juga pelajari cara-cara konfigurasinya. Dan pelajari juga fungsi routing dan cara penggunaannya. Serta pelajari tentang keamanan jaringan komputer. Gaji Anda sebagai pengaman jaringan tersebut adalah dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. Oke, selanjutnya nomor 10 lagi, rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak juga salah satu prospek kerja yang bisa Anda laksanakan. Pekerjaan Anda sebagai rekayasa perangkat lunak adalah seperti mengembangkan software, maintenance software, manajemen organisasi, dan menjaga kualitas dari software. Dan jika sebagai rekayasa perangkat lunak, sebaiknya terlebih dahulu Anda harus mempelajari algoritma dan flowchart, terus dasar pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa kamu pilih. Jadi kalau masalah gaji Anda apabila sebagai rekayasa perangkat lunak adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Selanjutnya nomor 11 lagi. Ada application developer atau Android. Setiap kebutuhan seseorang pasti ada yang dibutuhkan orang lain untuk mendukung kebutuhan tersebut. Contohnya dengan perkembangan smartphone begitu pesat, tidak terkecuali di Indonesia mencapai ratus juta adalah pengguna smartphone. Dengan adanya smartphone, maka lahirlah aplikasi-aplikasi yang kini bisa memudahkan kehidupan kita. Sebut saja ada Gojeknya, ada Bukalapaknya, Tokopedia-nya, dan startup lainnya. Bisa sukses besar seperti sekarang karena aplikasi yang dikembangkan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Maka adalah peluang kerja baru, yaitu application developer Android. Kalau Anda tertarik untuk menjadi Android developer, coba pelajari dari sekarang dasar-dasar dari Android. Seperti ada mengenal OS Android dan keunggulannya. Mempelajari, mempersiapkan tool untuk developer Android. Menginstal JDK dan cara settingnya dan lain-lain sebagainya. Setelah kamu mempelajari dasar-dasar tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Android sederhana.
Karena semakin banyak latihan, maka skill kamu akan semakin terasa. Bagaimana jika ingin membuat satu aplikasi namun bisa digunakan dua OS, dua Android? Itu berarti kita harus membuat aplikasi hybrid. Salah satunya menggunakan framework React Native. Gaji dari aplikasi developer ini yaitu dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Selanjutnya nomor 12, computer engineering. Sebagai computer engineering atau teknik komputer juga merupakan prospek kerja untuk Anda. Tugas dari profesi ini akan sangat berkaitan dengan sistem komputer. Entah itu membangun jaringan yang nantinya digunakan untuk transfer data, mengembangkan teknik membuat komputer agar lebih cepat, mobil, dan lain sebagainya. Profesi ini juga bertugas untuk menganalisa, menemukan, bahkan memecahkan masalah pada sistem komputer. Computer engineering fokusnya yaitu pada perangkat keras dan lunak. Gaji yang Anda dapatkan sebagai bagian teknik komputer adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Selanjutnya, prospek kerja selanjutnya yaitu sebagai data analis. Sebagai data analis juga merupakan pekerjaan yang sangat cocok untuk Anda. Istilah lain dari data analis adalah business data analis. Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai data analis? Nah, coba didengar uraian ini. Tugas utama profesi ini adalah mengumpulkan data. Setelah informasi dikumpulkan, maka akan dilakukan pengaplikasian atau pengorganisasian. Terakhir, seorang data analis akan menjadikan data yang sudah diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan ataupun hal lainnya. Gaji Anda sebagai data analis adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Selanjutnya, lapangan kerja Anda yaitu sebagai freelancer. Nah, di sini Anda juga bisa bekerja secara freelance. Kamu ingin bebas bekerja di mana saja tanpa harus dikekang oleh aturan perusahaan. Tentu ya. Silakan jadilah freelance. Kamu bisa menentukan ingin kerja di rumah, ingin kerja di kafe, ataupun tempat lainnya yang menurut kamu enjoy. Tetap saja namanya pekerjaan, pasti ada risikonya masing-masing. Dengan menjadi freelance tidak berarti kamu akan terbebas dari pusing akan pekerjaan, penghasilan yang kecil, dan kebebasan waktu. Seberapa situs untuk kerja freelance? Ada beberapa situs yang harus kamu ketahui kalau untuk kerja freelance. Seperti ada sribulansa.com, ada freelancer.co.id, ada 1000.com, ada project.co.id, dan lain sebagainya. Terus lapangan kerja selanjutnya untuk Anda itu membangun startup. Pekerjaan Anda selanjutnya adalah membangun startup. Startup kian menyambut di Indonesia, apalagi pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya mencanangkan gerakan 1000 startup di tahun 2020. Startup merupakan perusahaan rintisan berbasis digital. Jadi rata-rata pendiri startup bahkan sudah menjadi perusahaan yang mendunia, adalah orang-orang yang dibangun oleh orang-orang yang latar belakang IT. Beberapa contohnya nih, beberapa orang IT yang sukses membangun perusahaan di bidang startup ini. Ada juga yang namanya Bill Gates, yaitu pendiri Microsoft. Ada juga
Zuckerberg, ada pendirian Facebook, ada Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak, dan lain-lain sebagainya. Banyak lagi ya. Gaji Anda dengan membangun startup adalah ratusan juta, bahkan lebih per bulannya. Selanjutnya, pekerja untuk jurusan informatika ini itu sebagai database administrator. Sebagai data administrator juga pekerjaan yang cocok untuk Anda. Database administrator merupakan profesi yang tugas utamanya adalah merancang, mengimplementasikan, maintenance, dan melakukan perbaikan pada database. Ini akan berkaitan dengan programmer juga. Database administrator juga biasanya melakukan pengembangan, desain, pemantauan, dan peningkatan kinerja dari kapasitas database untuk kebutuhan di masa depan. Apabila tertarik untuk menjadi database administrator ini, berikut kualifikasinya. Coba saya dengarkan kualifikasinya. Menguasai teknologi database relasional seperti Oracle, DB2, MS, Access, Sybase, dan lain-lain. Kemampuan troubleshooting yang baik untuk menentukan kesalahan operasi database, dan mampu memahami data penggunanya. Terus juga manajemen proses yang baik untuk memecahkan masalah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Terus Anda juga harus berpikir kritis dan juga bisa menggunakan logika dan alasan untuk memecahkan suatu masalah. Kalau ditanya masalah gaji Anda sebagai database administrator ini adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. 17. UI atau UX developer. Pekerjaan Anda selanjutnya adalah sebagai UI atau UX developer. Sebagai user interface developer merupakan pekerjaan yang sangat mirip dengan web designer. Perbedaan utamanya yaitu jika web designer hanya mendesain web saja, UI developer harus bisa mendesain tampilan aplikasi baik desktop, web ataupun mobil. Sedangkan user experience adalah profesi yang bertanggung jawab terhadap pengalaman pengguna pada saat mengakses suatu sistem, yaitu baik aplikasi web, desktop, atau mobil. Mereka akan sangat mendetail sekali terhadap layout sebuah aplikasi dan juga sistem kerja suatu aplikasi, apakah merumitkan atau memudahkan. Terus kalau seandainya gaji Anda di sini dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Oke, nomor 18 lagi sebagai IT planner, IT planners. Selanjutnya Anda juga bisa bekerja sebagai IT planner. Tugas utama dari seorang IT planner yaitu merancang kebutuhan teknologi informasi yang akan digunakan pada sebuah perusahaan. Dengan demikian, IT planner harus selalu mengupdate pengetahuan tentang teknologi informasi. Karena teknologi yang diimplementasikan saat ini akan berbeda dengan keunggulan beberapa tahun kemudian. Gaji Anda sebagai IT planner yaitu dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. Oke, selanjutnya nomor 19 lagi, graphic designer. Prospek kerja Anda selanjutnya adalah sebagai graphic designer. Jika kamu sangat menyukai dunia desain dan memiliki bakat yang mumpuni, maka pekerjaan ini cocok sekali untukmu. Graphic designer merupakan salah satu pekerjaan yang populer di era modern seperti sekarang ini. Tugas utamanya sangat jelas, yaitu menyampaikan informasi, contohnya brosur, logo, foto, bisa juga kepada halayak yang tentang sesuatu hal melalui sebuah desain, baik itu berupa gambar, teks, dan yang lainnya.
Terus pelajari cara menggunakan tool berikut untuk menjadi graphic designer. Ya samalah seperti Photoshop, ada Illustrator, ada CorelDRAW. Gaji Anda sebagai graphic designer itu dari 5 sampai 9,5 juta per bulan. Selanjutnya itu nomor 20, jadi web developer. Selanjutnya Anda juga bisa bekerja sebagai web developer. Web developer merupakan profesi yang paling banyak diminati oleh orang-orang berlatar belakang IT. Tugas utama dari web developer adalah mengembangkan merancang website. Web developer dibagi 3 bagian. Yang pertama, ada front-end developer. Profesi ini hanya bertugas merancang antarmuka, tampilan sebuah website, tampilan slide bar, header, menu navigasi, dan footer adalah buah tangan dari front-end. 2, itu back-end developer. Profesi ini bertugas memberikan aksi untuk melakukan sesuatu dari sebuah web, mengisi formulir dan menekan tombol kirim merupakan hasil buah tangan dari back-end. Kalau yang ketiga, full stack developer. Kalau ini profesi ini memiliki kemampuan front-end dan juga back-end super sekali. Kalau masalah gaji, gaji Anda di sini itu dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Oke, para warga studio Inspirasi Channel sekalian, sebenarnya sangat banyak sekali peluang kerja dari jurusan ini, tetapi cukup segini saja dulu yang kami sampaikan. Mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan asalkan ilmu yang telah kamu pelajari, kamu pahami dengan sebaik-baiknya. Mudah sekali. Dari informasi yang kami sampaikan di atas, sedikit banyak mudah-mudahan Anda dapat memahami, sehingga informasi ini sangat berguna untuk masa depan Anda. Oh ya, seandainya informasi yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk Anda, bantu juga subscribe channel ini ya, dan tekan juga lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Atas dukungan Anda kami ucapkan terima kasih, dan kami tutup sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.